Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan acara nadwah, yaitu pembahasan tentang memurnikan akidah dan meluruskan ibadah. Karena bagaimanapun tujuan kita berada di dunia tidak lain tidak bukan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu adalah kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kita untuk kembali kepadanya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Wahai manusia, wahai hambaku, apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian nanti kalian tidak akan kembali kepadaku. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa aku ciptakan kalian bukan untuk bermain. Namun kalau seandainya kita perhatikan ikhwatul Islam, dalam kehidupan sesuatu yang serius menjadi permainan, sesuatu permainan menjadi serius. Sesuatu yang serius kita jadikan permainan, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh bermain-main dalam beribadah, apalagi dalam masalah akidah. Dan di antara salah satu kaedahnya ikhwatul Islam adalah sami'na wa ata'na. Kalimat sami'na wa ata'na adalah kalimat yang diucapkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan ayat yang berat bagi mereka untuk menerimanya. Karena ayat ini, 3 ayat terakhir itu adalah sifat seorang mukmin. Di awalnya Allah menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat ini dikala turun, para sahabat mereka merasa berat. Kenapa berat? Karena ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang kalian lakukan secara terang-terangan atau sesuatu yang kalian sembunyikan, semuanya dihisab. Dan itu tidak ringan ikhwatul Islam, berat bagi para sahabat Nabi. Sehingga mereka datang mengadu kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kalian kadukan? Maka mereka mengatakan ayat ini. Kemudian di saat itulah Nabi memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada para sahabatnya. Kalian jangan pernah sama dengan umat-umat sebelumnya. Setiap ada ayat, setiap ada perintah, maka ucapkanlah sami'na wa ata'na. Dikala para sahabat mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, turun ayat amanar rasul. Turun ayat amanar rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na ufranak. Kami dengar, kami taat. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu bagaimana mereka al-istislamu lillah. Mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Makanya apapun yang Allah turunkan, apa yang diperintahkan, kewajiban kita adalah mengimani, meyakini, mendengarkan, mengamalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, la yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak bertanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang ditanya apa yang kita lakukan. Nah, salah satunya adalah masalah-masalah akidah yang dia sangat memberikan pengaruh dalam ibadah. Nah, pada kesempatan yang kedua kali ini, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita akan kembali melanjutkan pembahasan. Dan sebagaimana tadi, kita akan memberikan kesempatan kepada pembicara pertama, yaitu Ustaz Dr. Dasman hafizahullah ta'ala. Dan waktunya masih sama ya, jadi kita berikan waktu 5 menit. Sebenarnya 5 menit ini ujian ya, ujian. Nah, boleh ditambah kalau ada maslahat di sana. Jadi itu dikembalikan kepada moderatornya. Kalau moderator mau menambah, alhamdulillah. Kalau tidak, untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa adalah moderatornya. Itu kita pada malam hari ini. Baik, kami mohon maaf kepada para senior ya. Kalau malam ini semoga tidak menjadi junior yang durhaka ya. Baik, karena bagaimanapun Raisul Jalsah. Raisul Jalsah itu artinya pemimpin majelis. Karena memang pembahasan kita pada malam hari ini adalah nadwah. Nadwah itu biasanya ada raisnya, yaitu pembuka acara atau moderator, kemudian diberikan kepada pemateri. Dan insya Allah bagi kalau pemateri ingin menyampaikan dan bertanya kepada para jemaah, maka dipersilahkan. Artinya masih bebas ya. Dan insya Allah bagi yang beruntung, duit daya masih banyak insya Allah ta'ala. Jadi
kita masih dalam suasana raya, apalagi bagi sebagian daerah yang terutama daerah-daerah, kalau daerah Malaysia biasanya rayanya 1 bulan. Jadi masih ada duit rayanya. InsyaAllah semoga Allah mudahkan bagi kita untuk tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memberikan semangat kepada kita bersama. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan kita berkumpul di sini ikhwatul Islam untuk mendengarkan pencerahan dari asatiz, dari masyaikh, membuat kita semangat mengkaji akidah. Kemudian dengan akidah itu akan lahir ibadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Makanya juga Allah menyebutkan ayahsabul insanu an yutraka sudah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah mereka mengira kami tinggalkan mereka begitu saja? Tentu tidak. Karena setiap amalan kehidupan kita ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhwatul Islam, sekarang tadi telah disinggung oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Dasman hafizahullah taala, tentang masalah akidah. Dan biasanya yang membuat akidah itu adalah sesuatu yang jelas, sejelas-jelasnya. Tapi kadang-kadang yang membuat akidah itu menjadi rancu atau menjadi kabur atau menjadi tidak jelas adalah karena ulah manusia itu sendiri. Dan salah satunya adalah yang dijadikan tolak ukur oleh sebagian kaum muslimin yang kita kenal dengan akal. Jadi akal itu ikhwatul Islam, sebenarnya akal itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah siapa yang salah? Yang berakal atau akalnya? Berarti lebih bagus tidak berakal supaya tidak salah. Baik, sekarang kita akan angkat pembahasan akal yang menyesatkan, yaitu fenomena di masa-masa jahiliyah. Kenapa mereka mungkin jauh dari agama, jauh dari akidah yang semestinya, maka yang membuat mereka seperti itu adalah akal-akalannya. Sekarang kita berikan kepada Ustaz kita Dr. Rasman Yahya Ma'ali hafizahullah ta'ala, sebagaimana seperti biasa 5 menit, kecuali kalau ada kemaslahatan maka boleh kami untuk menambahnya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mohon izin kepada semua tuan guru. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak boleh pakai mukadimah. Nah, sama-sama kita ketahui pada asalnya setiap manusia diberikan Allah alat, dan alat ini istimewa yang membedakannya dengan makhluk yang lain, yaitu akal. Jadi orang-orang jahiliyah bukan kurang akal, orang-orang jahiliyah bukan kurang cerdas. Buktinya Nabi SAW sebelum diangkat jadi Rasul SAW, beliau sudah dikenal dengan kecerdasannya. Beliau banyak menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat dengan kecerdasan itu. Tetapi beliau belum bisa memperbaiki kerusakan akidah dan kerusakan ibadah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa rusak akidah berimbas pada rusaknya ibadah. Bila akidah tidak murni, tidak bersih, ibadah juga tidak akan lurus. Dan bisa kita saksikan hari ini, tapi ini bagian Dr. Helmi. Saya tidak ambil bagian dia. Tapi di masa jahiliyah, bukti mereka tahu, tapi mereka tidak melaksanakan karena akidah lemah. Seperti yang sering kita ulang, ketika Ka'bah runtuh karena banjir bandang, mereka bersepakat wajib hukumnya bagi buyutu Makkah, setiap rumah ikut untuk mendirikan Ka'bah kembali, karena ini adalah milik Allah. Oleh sebab itu setiap harus ambil bagian. Ini tandanya mereka menta'zim syiar, tetapi dengan syarat. Lihat syaratnya apa? Tidak boleh hasil riba. Kenapa tidak boleh hasil riba? Kenapa tidak boleh hasil riba? Yang jawab boleh angkat tangan ya. Silakan. Oh, yang tahu angkat tangan kata. Ada hadiah Ustaz ya? Ada hadiah. Masya Allah. Ini beruntung dengan Syekh dari Madinah. Nah, Masya Allah. Baik, siapa yang angkat tangan tadi? Yang paling tua. Yang paling tua mana? Yang paling tua.
Taib, siapa yang paling tua? Taib, silakan Pak. Atuk. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini injury time. Jangan dihitung waktu saya. Karena harta riba itu adalah harta haram. Apa? Haram. Ulang lagi tuh dari awal. Karena harta riba itu adalah harta haram. Orang jahiliyah tahu itu? Tahu. Sahih. Orang jahiliyah tahu itu haram. Tetapi mereka, makasih tuh ya. Masya Allah. Ini nama Datuk kemarin menyesatkan saya. Waktu itu Datuk Abdul Basit nelpon, Ahmad bilang Atuk nelpon katanya. Saya kira Atuk. Saya sedang rapat, sedang berunding. Nanti aja saya bilang. Tapi ini masuk waktu Ustaz ya? Ceritanya Ustaz Taib. Dah belum tahu tadi. Taib. Baik. Jadi mereka tahu bahwa riba haram. Tapi akidah lemah, tidak bisa untuk menerapkan. Maka pondasi ekonomi mereka riba. Mereka syaratkan lagi tak boleh hasil judi. Rupanya judi masa jahiliyah juga haram. Tapi banyak yang berjudi. Zaman sekarang tahu mereka yang berjudi-judi haram, tahu, tapi mereka akidahnya lemah. Umat Islam tahu enggak apa namanya nih? Menghisap. Berbahaya. Saya tidak bilang haram dah. Iya. Di doken. Berbahaya, tahu kan? Yang tidak tahu tunjuk tangan. Ada hadiahnya. Ini ada yang satu angkat tangan Ustaz. Yang paling kecil. Taib, silakan nak. Sini maju nak. Sini maju. Taib. Berdua ya? Boleh, tidak menjadi masalah. Sini. Masya Allah, sini nak. Sini, berdiri. Taib, silakan ditanya Ustaz. Apa pertanyaan Ustaz? Apa hukum ahli hisab kata Ustaz? Rokok boleh? Rokok hukumnya? Boleh atau mubah? Mubah. Ini bukan rahasia nih. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Sehat salam. Sini nak, salam begini. Sama Ustaz semuanya. Masya Allah. Ini tidak masuk waktu nih Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahlan. Masya Allah, ini sahabat kecil saya nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan nak ya. Alhamdulillah. Bilang sama ayahnya cari jawaban yang lain ya. Baik. Semua tahu berbahaya, tapi sebagian besar tak bisa meninggalkannya akibat keyakinan lemah. Semuanya para ahli takwil. Dokternya mokok Ustaznya. Dokter aja mokoknya. Sama dengan kita hari ini, kita tunjukkan kebenaran. Ini Al-Quran, ini sunnah. Tapi dia bilang, Ustaz Syanu Ustaz, Walid Ustaz. Walid cakap boleh, tak apa-apa. Awak bilang Allah cakap tak boleh. Jadi keyakinannya pada Walid lebih kuat daripada keyakinan kepada dalil. Baik Ustaz mungkin sudah beberapa kali bilang ada Walid. Itu Walid itu siapa Ustaz? Saya tak tahu. Mungkin lebih diterangkan Ustaz, karena Walid yang akan menjelaskan Dr. Muammar Ma'ruf. Taib. Sila, taib. Tidak menjadi salah. Jadi ikhwani, bapak kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, mereka bukan kurang cerdas, tetapi kurang ilmu dan kurang akidah. Karena akidahnya dibangun di atas kejahilan, di atas pemikiran, di atas perasaan. Apa saja sahabat Al-Utaridi menjelaskan, Abu Raja Al-Utaridi, di zaman jahiliyah dulu kami ini lucu, orang hebat-hebat tapi lucu-lucu.
apa saja yang dianggap sakti disembah. Dapat batu, ada keanehan berlubang, jadikan penangkal petir. Habis itu rumah ditambal petir. Datang batu yang lebih bagus daripadanya, buang yang ini, ganti lagi. Ada lagi yang lebihnya. Ketika mau musafir, dibuat patung dari tepung, dibawa dari batu berat, dari kayu susah, akhirnya dibuat dari tepung. Habis bekal, Tuhan dimakan. Tak ada pun kualat yang diyakini, tetapi doktrin kualat itu, dogma itu tetap tertanam. Akidah lemah. Akhirnya apa? Semua ibadah yang ada diwariskan dari agama Nabi Ibrahim semua dirubah oleh mereka dengan inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Wukuf di Arafah, pindah ke Muzdalifah. Dalilnya apa? Tanah haram lebih mulia pada tanah halal. Orang nak ihram mesti pakaian orang Mekah. Orang Mekah suci-suci, luar Mekah kotor-kotor. Kemudian berdoa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Dengan apa? Dengan logika, karena kita orang-orang pendosa tidak boleh langsung berdoa kepada Allah, mesti melalui perantara. Dan perantara itu keyakinannya tidak punya apa-apa, sekedar perantara saja. Tetapi itu termasuk syirik yang ditegah oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu lemah akidah, maka lemah pengamalan terhadap syariat, khususnya ibadah. Maka di negeri yang lemah akidahnya berdasarkan logika dan retorika, mesti ibadahnya juga dasarnya logika dan retorika. Dan induk segala masalah itu adalah al-jahlu biddin. Cukup demikian aja Ustaz. Barakallahu fikum. Itu kejahilan terhadap agama. Wallahu taala alam. Hafizakumullah Ustaz. Kami ingat ya salah satu ungkapan yang sangat indah yang selalu kita dengarkan dari lisan asatiz, utu zakah walam yu'tu zakah. Mereka diberikan kepintaran tapi mereka tidak diberikan kesucian hati dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, Ustaz telah memaparkan kepada kita penyimpangan yang terjadi dan berlaku di masa-masa jahiliyah. Dan kita juga tahu belajar dari sejarah itu adalah sesuatu yang sangat utama agar kita tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh ke dalamnya. Karena sejarah itu adalah cerita lama, tapi sejarah itu akan kembali berulang dengan wajah yang lain, tapi ceritanya tetap sama. Oleh karena itu kita akan kembalikan kepada pembicara yang kedua, yaitu Ustadz Dr. Helmi Basri, untuk sedikit menyinggung, menyampaikan mungkin masalah yang terjadi, penyimpangan yang terjadi dalam masalah akidah yang menyebabkan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di zaman-zaman sekarang ini. Karena tadi Ustadz Dasman, Dr. Dasman telah menyampaikan tentang masalah zaman-zaman jahiliyah. Kalau sekarang kita ingin mendengarkan sedikit pemaparan dari Ustadz untuk menyampaikan penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Lima menit Ustaz. Seperti biasa Ustaz, 5 menit tapi dilihat kemaslahatannya. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Lafaz akidah itu ada pada dua hal. Yang pertama pada la ilaha illallah, yang kedua pada Muhammadur Rasulullah. Inilah yang kita persaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah itu untuk Allah, Muhammadur Rasulullah itu untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salah dalam memahaminya, maka disitulah nanti akan terjadi banyak penyimpangan. Dan ada bentuk-bentuk penyimpangan pada kedua hal ini. Ada penyimpangan yang berhubungan dengan la ilaha illallah, ada penyimpangan yang berhubungan dengan Muhammadur Rasulullah. Ini kadang-kadang kalau kita bicara penyimpangan, dan saya
Sering pula dalam majelis-majelis kadang diminta bicara penyimpangan itu. Jadi membuat orang jadi marah. Berarti ahli penyimpangan saya. Ahli penyimpangan. Silakan. Ada yang bilang, Ustadz kok sering nyinggung-nyinggung orang. Maka kalau kaji yang disinggung siapa? Bukankah hudal linnas? Kecuali kalau Quran diturunkan hudal li kambing umpamanya. Hudal li monyet umpamanya. Sekarang dah hudal linnas. Maka ketika kita sampaikan, andaikan ada yang tersinggung, harus berpikir kita tidak sengaja menyinggung orangnya, tapi ingin untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada sesuai dengan apa yang kita pahami dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata la ilaha illallah dalam kitab Tajrid Tauhidil Mufid itu sebagian ulama mengatakan, andaikan seseorang mengatakan la rabba illallah belum menjadi muslim, maka yang membuat dia menjadi muslim adalah kalimat la ilaha illallah. Dan inilah inti dari tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah, dan ibadah dalam artian yang sangat luas. Ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah jawarih. Semuanya harus modalnya la ilaha illallah. Kalau seandainya tidak, maka berarti kita akan terjatuh pada kesyirikan. Dan betapa banyak sekarang perbuatan-perbuatan yang di situ ada syiriknya, tapi dibela oleh orang-orang yang juga punya tempat di masyarakat, ingin dianggap itu bukan sebagai sebuah kesyirikan. Padahal kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah nyata-nyata terang sebagai sebuah kesyirikan. Apa contohnya? Apakah sujud-sujud kepada kuburan bukan sebagai sebuah kesalahan? Apakah itu bukan syirik? Penyimpangannya adalah berapa banyak yang kita tengok hari ini 50 meter dari kuburan tuh, jauh lagi kuburan kiai itu, dia udah merangkak dari sini untuk menuju kuburan itu. Kalau dalam jarak sekian meter sudah merangkak, kira-kira sampai di kubur dia mau ngapain? Inilah yang dimaksud dengan ubadul kubur, mereka-mereka yang penyembah kubur. Padahal setiap hari dia mengatakan la ilaha illallah. Itulah sebabnya para ulama dalam buku-buku yang sangat banyak sekali memberikan penjelasan apa makna dari kata la ilaha illallah. La ma'buda bihaq, la muta'a bihaq. Enggak ada yang pantas disembah secara benar kecuali Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita taati kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ibadah atau tidak? Justru Nabi mengatakan doa huwal ibadah. Adalah satu lafaz yang lain, doa mukhul ibadah. Doa itulah intisari dari sebuah ibadah. Berarti doa, kita berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita meminta bukan lagi kepada Allah, atau kita bawa yang lain tempat meminta kita bersamaan dengan kita meminta kepada Allah, ada tawassulnya, maka itu sesungguhnya adalah menjadi bagian dari kesalahan dalam akidah, penyimpangan dalam bertauhid, karena kita tidak lagi memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas rasanya doa itu dikabulkan oleh Allah kalau tidak menyebut sekulan. Ini merendahkan Allah. Allah tidak ingin dia seperti itu kan. Bukan karena si fulan ini Allah mengabulkan doanya, tapi Allah berkehendak untuk mengabulkan doa siapa saja yang dia kehendaki. Dan semua kita sebagai umat Islam punya hak yang sama
untuk meminta kepada Allah secara langsung tanpa kita membawa-bawa kemuliaan dan kebesaran orang lain. Andaikan ada tetangga kita yang sangat rajin beribadah, tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, lalu banyaknya ibadah itu kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Umpamanya begini, ya Allah, tetangga saya itu rajin kali beribadah, dengan rajinnya beribadah ya Allah ampuni dosa saya. Bisa? Boleh? Enggak. Kalau ingin diampuni oleh Allah, jangan andalkan taatnya ibadah, tapi kita yang harus. Inilah logika orang-orang membawa-bawa kiai-kiai keramat, membawa Habib, membawa nama, bahkan membawa nama Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bentuk tawassul, itu justru sesuatu yang juga oleh sebagian besar para ulama itu mengatakan hal yang tidak mesti untuk dilakukan. Langsung minta kepada Allah. Saya orangnya banyak dosa Pak Ustaz, malu saya langsung kepada Allah. Andaikan kita banyak dosa, tapi betul-betul kita ketuk pintu taubatnya Allah, jangan-jangan doa dia lebih dulu dikabulkan daripada doa orang-orang mengandalkan kiai-kiai keramat itu. Ini perlu dipahami secara baik. Maka yang pertama sekali, la ilaha illallah. Udah 2 menit Ustaz. Tinggal 2 menit lagi Ustaz untuk Muhammadur Rasulullahnya Ustaz. Masya Allah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling harus wajib kita cintai, lebih dari orang tua kita sendiri. Dia tidak pernah melupakan kita saat keluarga kita melupakan kita. Fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kalau nanti hari kiamat sudah datang, tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, wa la yatasaalun. Mereka tidak lagi saling nanya. Jadi kita sama keluarga kita tidak nanya, tapi Nabi justru yang ditanya hanya adalah ummati, umatku. Tapi jangan sampai cinta kita kepada beliau merupakan cinta yang salah. Cintai dia seperti yang dia inginkan, jangan cintai dia seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu, kesalahan besar yang terjadi pada Nabi ada 2 hal, pada Muhammadur Rasulullah. Pertama, kesalahan tentang Nabi itu sendiri. Yang kedua, kesalahan pada risalah yang dibawa oleh Nabi. Kesalahan pada Nabi ada pada hulu, ada pada berlebih-lebihan dalam menempatkan beliau tidak lagi sebagai seorang nabi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dari dulu, la tutruni kama atratin nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menempatkan saya seperti orang-orang Nasrani. Apa salahnya orang Nasrani menempatkan Isa tidak lagi sebagai Rasul, tapi Isa sebagai Ibnullah. Jangan seperti orang Yahudi yang menempatkan Uzair Ibnullah. Lalu kata Rasul, ana Rasulullah wa ana Abdullah. Saya adalah utusan Allah, tapi saya adalah hamba Allah. Maka jangan tempatkan Nabi itu lebih dari sebagai seorang Rasul. Jangan berikan unsur-unsur ketuhanan kepada beliau. Jangan berikan unsur-unsur yang hanya pantas untuk Allah lalu kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Sampai di kuburan dia meminta kepada dia agar doanya dikabulkan, seolah-olah yang mengabulkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau jangan sempitkan peluang doa kita yang mesti harus menyebut dia dulu atau menyandarkan dulu kepada dia agar dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat, memuji beliau itu adalah ibadah, dan ibadah bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Maka kalau kita ucapkan begini, ya Allah, dengan cinta saya kepada Nabi saya, maka kabulkan doa saya. Itu bisa, karena cinta Nabi adalah ibadah, cinta Rasul adalah ibadah. Jadi kalau ibadah, boleh tidak bertawassul dengan amal saleh? Boleh. Tapi kalau ya Allah,
Rasul itu mulia sekali ya Allah, maka ampuni saya. Apa hubungannya? Kemuliaan Nabi adalah untuk Nabi, dan cinta kita kepada beliau itu adalah ibadah. Dan kalau ingin kita dikabulkan pula doa kita, maka ikuti langkah-langkah yang diajarkan beliau. Maka masuk kita pada yang kedua, risalah yang dibawa oleh Nabi. Di sini banyak kali penyimpangannya. Apa penyimpangannya? Yang disuruh tidak dibuat, yang tidak disuruh dibuat. Itu penyimpangan zaman kini. Berapa banyak hal-hal yang tidak disuruh oleh Nabi justru tidak dibuat, tapi yang betul-betul disuruh Nabi justru ditinggalkan. Padahal kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya adalah penerimaan kita terhadap risalah yang dibawa oleh beliau, dan hanya itulah jalan selamat. Hanya satu jalan menuju surga, walaupun banyak jalan menuju kemana-mana. Yang penting jalan menuju surga hanya satu. Nabi membuat garis lurus. Kata Rasul, ini jalan saya. Di samping garis lurus ada jalan bengkok-bengkok. Ini jalan syaitan. Siapa yang ada di garis lurus, dia akan selamat. Ada di jalan bengkok-bengkok, berarti akan berujung pada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dihentikan, saya henti sendiri. Dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum Ustaz. Sepertinya waktu Ustaz lebih banyak daripada waktu Ustaz Asman ya. Jadi kami mohon maaf kepada Ustaz Asman karena waktunya lebih sedikit ya. Baik, kami ingatkan lagi kepada pemateri yang ketiga untuk waktunya lebih sedikit daripada pemateri pertama yang kedua. Baik. Sekarang kita akan tadi telah disebutkan di masa jahiliyah, kemudian di masa sekarang. Nah, kita kembalikan kepada pemateri yang ketiga, yaitu tentu semua tujuan dan cita-cita kita adalah bagaimana termasuk hamba yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana upaya kita bisa menjadi hamba yang selamat dari pemikiran atau dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami persilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Hidayatullah hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwafillah, di antara hal yang paling besar di dalam sejarah peradaban umat manusia adalah bagaimana wahyu yang turun dari langit merubah wajah generasi awal umat ini. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah, tenggelam dalam kejahilan, kesyirikan, dan hidup tanpa aturan. Apa yang bisa merubah mereka semua dari kegelapan menuju cahaya iman, dari kejahilan menuju ilmu yang jelas dan terang? Tidak ada jawabannya kecuali satu saja, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu membimbing hati mereka, yang selalu menyinari hati mereka dan membimbing akal mereka serta menuntun amal mereka. Inilah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Nabi tinggalkan bagi kita agama yang jelas, agama yang terang, agama yang bersih, putih jernih. Yang mengotori agama ini adalah kesyirikan. Yang mengotori agama yang jelas dan bersih ini adalah perkara-perkara khurafat, al-bid'ah yang tersebar di tengah masyarakat kita. Yang mengotori syarat ini adalah ibadatul kubur, at-tawassul muharramah. Itu semua adalah merusak agama yang jelas yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada satupun yang menyimpang dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali akan binasa. Kecuali binasa.
Nah, kita ini ingin binasa atau ingin selamat? Ingin selamat. Maka jalannya adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Mas'ud ditanya, "Ma huwa as-siratul mustaqim?" As-siratul mustaqim huwa alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu jalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Jalan agama yang penuh dengan penjelasan yang setelah selesai oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita ingin selamat, maka wahyu dan sunnah Rasulullah SAW menjadi panutan dan jadi tuntunan dalam kehidupan kita. Ikhwatal kiram, generasi awal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dalam kejahilan. Mereka saling bunuh membunuh. Mereka larut dalam kemusyrikan, berjudi, khamar, dan hidup tanpa ada aturan yang jelas. Bahkan Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Mereka sudah berada di jurang kehancuran, kebinasaan. Allah selamatkan mereka. Allah berikan jalan kebaikan kepada mereka. Maka beginilah kondisi hidup tanpa wahyu. Gelap, tidak ada aturan, penuh dengan kehinaan. Siapapun yang menginginkan keselamatan, mutlak untuk kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kesesatan dan kegelapan. Ketika wahyu turun, kita tahu kota suci Mekah tidak ada di sana tanda-tanda peradaban. Dua imperium besar, Persia dan Romawi, tak ada mereka tertarik untuk datang ke tanah suci Mekah. Tidak ada apa-apa di sana. Tanah yang tandus gersang. Tapi setelah Allah turunkan wahyu Al-Quranul Karim, maka Allah jadikan sebagai mercusuar peradaban. Cahaya Allah tersebar di muka bumi ini, dan akhirnya manusia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada keimanan, yang mana itulah awal daripada kita dilahirkan oleh orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan di dalam alam rahim kita pun telah berjanji kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah katakan alastu birabbikum, ya, maka kita katakan iya. Qalu bala, syahidna, kita bersaksi, bersumpah bahwa Allah adalah Rabb kita. Ketika wahyu turun, kemudian Allah jadikan generasi awal ini, yang mereka awalnya jahiliyah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sebut generasi awal dengan sebutan kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka sebagaimana Nabi kita mempersaksikan mereka, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Inilah generasi yang dibina langsung oleh wahyu Al-Quranul Karim, oleh sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketangguhan Nabi kita menjaga akidah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tergoda oleh kekuasaan, tidak tergoda oleh harta benda dan kekayaan, tidak tergoda oleh wanita. Sebagaimana ma'ruf bagi kita di awal dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh pemuka Quraisy untuk memadamkan cahaya tauhid, memadamkan cahaya iman, ditawarkan apa yang disukai oleh manusia. Nabi kita tidak tergoda, bertahan di atas akidah yang sahihah. Andaikan meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tak akan tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana Bilal bin Rabah bertahan di atas akidah yang sahih, di atas tauhid, ketika diminta untuk kembali kepada kesyirikan, mampu bersabar, cukup mengatakan ahadun ahad. Begitu juga keluarga Yasir, Ammar dan Sumayyah menjadi syuhada pertama karena mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah. Ini buah manis daripada akidah, pondasi yang telah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu kokoh di atas akidah karena mereka mengatakan sami'na
wa ata'na kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka ketika wahyu diikuti, jalan akan terang, dada akan lapang, pikiran akan sangat mudah untuk menerima kebaikan. Namun bila mana wahyu tidak dijadikan sebagai panduan, maka kemudian disitulah nanti awal kehancuran bagi kehidupan manusia. Dan sudah banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi kita SAW, tidak, mereka sesungguhnya tahu. Ketika Abu Jahal ditanya, dan semua mereka, Abu Lahab ditanya, yang dibawa Muhammad itu benar, tapi yang membuat kita tidak mau itu kesombongan. Dia itu benar, tapi yang membuat kita tidak mau mengikutinya adalah keangkuhan, merasa hebat, merasa cukup, merasa orang dipandang terhormat, tidak mau tunduk kepada Al-Quranul Karim, tidak mau tunduk kepada wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Sebenarnya kami berhati untuk memberhentikan Ustaz ya. Dan memandang Sa'ariful Bahri tentu ada sebuah kode. Tapi kami lebih berat hati lagi melihat jemaah marah kepada kami Ustaz. Jadi memang sama-sama sulit ya. Tapi lebih sulit untuk apa namanya? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Tadi Ustaz telah menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang zaman terdahulu, generasi-generasi awal, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka kepada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita minta kepada pembicara kita yang terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab ya, karena insyaallah setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, yaitu bagaimana pula upaya mengembalikan kepada wahyu, terutama di zaman sekarang, karena kita lihat semua orang, tidak ada orang selama mereka muslim kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah semuanya. Siapapun yang kita tanya pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita persilakan kepada Ustadz Dr. Muhammad Ma'ruf. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nasib orang yang bercakap terakhir ni masanya sikit dan jemaah pun dah penat. Saya tengok tadi jemaah macam dah penat, esok pun nak kerja kan. Jadi kerana masa saya sikit, lepas tu jemaah pun dah mula nampak penat, dah berpeluh pun saya tengok. Sekarang kita to the point. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'alal jamr. Akan datang satu zaman nanti di mana umatku yang bersabar di atas agama Allah seperti menggenggam bara api. Bermakna apa? Sukar, berat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang. Sekarang saya nak tanya kepada jemaah, adakah berpegang teguh dengan agama Allah di zaman Nabi lebih mudah daripada zaman sekarang? Ini ada soal jawab. Ada soal jawab, silakan jawab, silakan tangan, kami persilakan. Ini tak dipotong masa. Taib, silakan, taib. Silakan ulang lagi pertanyaan Ustaz. Saya jealous dengan Ustaz Asman. Ustaz Asman tak dipotong masa, ya ini pun jangan dipotong masa. Taib, kalau ada yang ingin menjawab kami persilakan. Nabi katakan bahawa nanti orang di akhir zaman berpegang teguh di atas agama ini seperti menggenggam bara api. Seolah-olah menggenggam bersabar di atas agama Allah zaman sekarang lebih berat daripada zaman Nabi SAW. Sekarangnya, adakah di zaman Nabi itu ringan untuk beriman kepada Allah dan Rasul? Yang jawab angkat tangan dulu ya. Baik. Jawab dan kenapa? Tapi jawab dan sebutkan alasannya. Siapa tadi angkat tangan? Ini nasib para pemuda ya, selalu diakhirkan, dan bagaimanapun orang tua harus didahulukan. Baik ya, mohon maaf ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena pada zaman Nabi tersebut atau zaman Rasulullah itu masih terbawa dengan kebiasaan dan ibadah-ibadah mereka. Jadi mungkin agak lebih berat daripada yang dilakukan zaman sekarang. Jadi dulu lebih berat daripada zaman sekarang? Iya. Oh gitu. Bolehlah.
Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kaedahnya Ustaz, siapapun yang menjawab kalau dia sudah tua wajib benar Ustaz. Wajib. Itu kaedah Ustaz ya. Jadi tak boleh disalahkan kalau barakallahu. Hadiahnya ini Ustaz menyusul Ustaz, barakallahu fiik. Silakan Masya Allah, hafizakumullah, barakallahu fiik. Baik, silakan Ustaz, lanjutkan Ustaz. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat. Siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot. Ahli keluarganya pun dibunuh. Berat kalau kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah-entah kita ikut Abu Jahal. Tapi alhamdulillah, kita tak hidup di zaman Nabi SAW, dan itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh beriman kepada Allah dan Rasul. Jemaah dikasihi oleh Allah. Jadi berat. Lalu kenapa Nabi SAW katakan di zaman nanti akhir zaman orang menganggap bersabar di atas agama Allah seperti menggenggam bara api? Kerana di akhir zaman fitnah lebih banyak daripada zaman dahulu. Kerana fitnah lebih banyak ketika generasi itu jauh daripada Nabi SAW. Di zaman dulu kalau orang nak buat maksiat, dia kena berjalan ke sana kemari. Zaman sekarang kalau maksiat tak payah jauh, duduk di sini pegang handphone boleh maksiat. Ya, senang untuk maksiat zaman sekarang. Pintu maksiat lebih banyak terbuka daripada zaman dahulu. Jemaah dikasihi oleh Allah. Inilah beratnya kita menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah di zaman sekarang. Lalu macam mana kita nak mengembalikan umat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mulakan dengan diri sendiri. Kerana hari ini ramai orang yang pandai bercakap, namun sementara di dalam kehidupannya jauh daripada amalan. Hari ini kita akan banyak jumpai khutbah para ustaz-ustaz, para mubaligh, para da'i yang hebat bercakap, tetapi tak boleh dijadikan qudwah, tak boleh dijadikan contoh. Seseorang apabila hanya pandai bercakap namun amalannya jauh dari apa yang dia cakap, permasalahannya apa? Ucapannya tak ada ruh. Sehingga apabila dia menyampaikan walaupun Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka orang akan masuk kanan keluar kanan, tak ada ruh. Tapi kalau seandainya dia sendiri yang mengamalkan terlebih dahulu, maka insya Allah ucapannya memiliki ruh. Dan di samping itu juga di hari kiamat, orang yang hanya pandai bercakap sementara dia sendiri yang melanggar. Di dalam hadis Nabi SAW katakan, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu batni fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Di hari kiamat nanti ada seorang yang dihumbankan ke dalam neraka. Bukan ahli maksiat, ternyata da'i yang selalu menyeru manusia kepada kebaikan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, ahli neraka yang lain pun berkumpul mendekat kepadanya. Ya fulan, malak, wahai fulan, kenapa engkau? Dulu engkau berdakwah, dulu engkau mengajak orang kepada kebaikan, tapi kenapa engkau bersama kita orang dalam neraka? Lalu orang itu menjawab, kuntu amuru bil ma'rufi wa la atih wa anha anil munkari wa atih. Dulu masa di dunia aku menyuruh manusia kepada kebaikan, aku sendiri pun tak buat. Aku menghalang daripada kemungkaran, aku sendiri yang buat. Jadi di dunia ucapannya tak ada roh, di akhirat dihumbankan ke dalam neraka. Jemaah, kita sebagai emak bapak, kalau kita nak anak kita menjadi soleh dan salihah, maka mulakan dengan diri kita. Ini kadang segelintir emak bapak nak mengajak anaknya kembali kepada Allah, suruh anaknya solat, dia sendiri pun tak solat. Dia nak mengalu-alukan anaknya menjadi orang saleh dan salihah, dia sendiri pun tak saleh dan salihah. Dia mengharapkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, sementara dia sendiri pun 3 kali raya tak pernah sentuh Al-Quran dan baca Al-Quran. Macam mana ucapannya ada roh? Maka apabila seseorang kalau nak mula dengan diri sendiri. Bagaimana mulakan dari sendiri? Mula dengan diri sendiri, mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu sunnah,
Luangkan masa kita hadir di majlis ilmu supaya kita tahu mana yang hak dan yang batil. Kita akan tahu mana satu yang ulama dan ruwaibidah, kerana kita hidup di zaman yang ramainya ruwaibidah, yaitu geng-geng walid. Baik, karena sudah mengingatkan kepada ucapan Ustaz Asman tadi ya. Baik, kami sudah mulai lupa ya. Sekarang sebutkan apa itu walid, Ustaz. Jadi yang belum tahu, sekarang kita minta kepada Ustaz Ma'ruf untuk menerangkan apa itu walid. Baik, barakallahu fiik. Walid, kalau bahasa kampar dia mungkin buya, gitulah dia. Walid bermakna ayah, atau bahasa sininya buya, yaitu tuan guru. Gelar tuan guru kalau di Jakarta, di Jawa mungkin kiai atau semisalnya, yang mana sebenarnya dia bukanlah orang ahli ilmu, tapi ruwaibidah, ar-rajulu tafi fi amril amah, orang bodoh yang menunggang agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat habuan dunia dan memuaskan nafsu seksual dia. Walaupun itu hanya sekedar satu tokoh yang disebut walid, ternyata walid-walid sangat banyak di Nusantara ini. Banyak walid-walid, dan siapa yang merasa walid maka dia akan bising dan marah. Tapi di sini tak ada walid. Di sini tak ada walid. Buya mungkin adalah di sini. Sebelah-sebelah saya pun buya. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dah belajar ilmu agama, kita belajar sunnah, maka kita akan tahu amalan-amalan yang bercanggah daripada sunnah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, akidah, maka kita akan tahu kesyirikan. Kalau kita sendiri tak belajar, maka kita dibimbangkan, kita tergelincir dalam kesesatan, dan kesesatan membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak bawa orang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula dengan diri, kemudian qu anfusakum wa ahlikum nara, diri, kemudian ahli keluarga. Kerana segelintir umat Islam hari ini, dia ni hanya pentingkan diri sendiri. Yang penting aku rajin solat, aku rajin mengaji, aku hadir majlis ilmu. Dia tak bawa ahli keluarganya. Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, war rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin, dan seorang suami, seorang ayah akan ditanya tentang ahli keluarganya. Jadi mulakan dengan diri, ahli keluarga, baru insya-Allah ucapan itu ada roh, dan kita boleh tarik orang ramai kepada sunnah Nabi SAW. Tapi ingat, jangan berkecil hati ketika kita membawa orang kepada sunnah lalu kita diejek. Jangan berkecil hati ketika kita mengajak kepada sunnah, mengajak umat Islam kepada sunnah Nabi SAW, kita diketepikan. Ingat, andaikan di dunia ini kita punya 1 bilion, 1 triliun followers, apabila kita mati, kita sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kerana segelintir umat Islam hari ini, demi memuaskan hati orang, demi jaga hati orang, akhirnya dia melanggar hukum Allah dan Rasul, seolah-olah followers dia, jemaah dia akan backup dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlampau pentingkan orang, dengar cakap orang. Yang penting apa yang kita ucapkan, apa tindakan kita selari dengan firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Jangan kisah apa yang orang cakapkan. Redon nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia adalah matlamat atau tujuan yang kita tak boleh dapat. Cukup dulu sampai di situ sebelum saya diberhentikan. Sebab moderator nampaknya mati mic-nya. Apakah saya boleh teruskan? Taib, tuan-puan semuanya, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk mendengarkan wejangan dan sehat daripada asatidz kita semuanya untuk tajuk yang sangat indah kita angkat pada malam hari ini.